Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila dengan NIM 4311901112. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan bertema analisis politik, ekonomi, sosial, kultural, teknologi, lingkungan, dan hukum dalam bisnis internasional. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang kekuatan politik. Faktor politik itu ada ideologi. Nah, ideologi itu terbagi dari 6, yaitu feudalisme, komunisme, kapitalisme, sosialisme, perekonomian sosialis pasar, serta konservatif dan liberal. Sedangkan yang kedua, kekuatan ekonomi kan terbagi dengan dimensi-dimensi ekonomi. Yang pertama itu ada pendapatan nasional bruto atau dengan disingkat PNB. Kedua, PNB kapita. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Keempat, konsumsi perorangan. Keenam, biaya tenaga kerja per unit. Terakhir, dimensi ekonomi yang lain atau disebut dengan utang luar negeri. Ketiga, kekuatan teknologi. Teknologi adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Keempat, kekuatan lingkungan. Lingkungan bisnis internasional adalah seluruh kekuatan yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Kekuatan ini ada yang dapat dikontrol atau controllable dan tidak dikontrol atau uncontrollable oleh perusahaan. Dan terakhir, kekuatan hukum. Sistem hukum ini yang ada di suatu negara yang dapat mempengaruhi bisnis internasional di negara tersebut secara umum dapat diberikan menjadi 3, yaitu hukum adat dan hukum perdata dan hukum agama. Ini saya akan membahas tentang contoh analisis pastel. Saya di sini mengambil contoh analisis pastelnya itu tentang Carrefour. Nah, Carrefour ini adalah perusahaan retail terbesar kedua setelah Walmart yang dibukakan pertama kalinya pada tanggal 3 Juni tahun 1957. Hingga saat ini, Carrefour ini menjadi salah satu pilihan utama keluarga untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Tapi dengan situasi seperti ini, dengan adanya wabah COVID-19 ini, Carrefour tetap menjalankan seperti biasanya. Dan bagaimana keadaan Carrefour sekarang? Apakah bisa menghadapi situasi pasar saat ini? Mari kita coba analisis eksternal pastel ya. Ini saya akan mengambil 3 faktor tersebut ini. Yang pertama itu faktor politik, kedua faktor ekonomi, ketiga faktor sosial. Nah, biasanya pertama faktor politik ini bukan rahasia lagi loh. Jika keadaan politik di Indonesia, keadaan politik ini masih saja panas walaupun pilpres sudah usai. Namun masalah politik di area internal masih saja gaduh. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi bisnis retail, tak terkecuali Carrefour. Dengan adanya wabah seperti ini, tidak ada jaminan loh pemerintah dapat memberikan kebijakan yang dapat secara meningkat daya beli masyarakat tersebut gitu loh. Terus yang kedua, faktor ekonomi ini, adanya wabah COVID-19 ini menyebabkan banyaknya perusahaan khususnya startup ke bawah ini mengalami banyaknya gulung tikar gitu loh. Terus akibatnya beberapa terjadinya massal dalam PHK. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 2 juta orang terkena PHK. Hal ini tentu saja segera signifikan menurun daya beli masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir ini faktor sosial.
Faktor sosial masyarakat ini akibat wabah corona menyebabkan sisi positifnya terhadap pribadi, yaitu lebih menjaga kesehatan, kayak seperti berhati-hati. Namun hal ini justru menjadi negatif terhadap bisnis retail, yaitu dikarenakan terakhir, kesimpulan dalam analisis pastel ini sangat penting dilakukan para pelaku bisnis, khususnya bagi perusahaan yang baru terjun dan tidak mengetahui kondisi pasar di lapangan. Kayak misalnya ketika menjual produk ke luar negeri, kayak alias atau perusahaan mengekspor suatu barang, sehingga hal tersebut dapat minimalisir tingkat kegagalan produk atau layanan ataupun menghilangkan kerugian besar yang mungkin bakal terjadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.